siang anak-anak peserta didik sekalian, peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Pada siang hari ini saya, Bu Denis, akan menyampaikan peraturan tata tertib SMA Negeri 1 Banyu Putih. Di dalam sesi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah kita. Perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa saya di sini sebagai guru bimbingan konseling bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya tata tertib yang ada, peraturan yang ada, dan saya berharap anak-anak sekalian dapat memahaminya dengan baik. Nanti ketika kalian sudah sah memulai pelajaran, memulai KBM di sekolah, kalian bisa memperhatikan tata tertib ini yang ada. Tata tertib yang akan saya sampaikan ini nanti juga akan ada di dalam setiap kelas, bisa kalian perhatikan. Namun pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting saja yang akan kita jalani bersama nanti ketika masa pandemi ini berakhir dan kita bersama-sama berkegiatan di sekolah. Baik, yang pertama adalah dasar hukum yang mendukung peraturan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Banyu Putih. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 52 poin yang G. Yang ketiga, Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Dan yang terakhir adalah Buku Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMA Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Adapun yang pertama, poin yang harus kita perhatikan bersama-sama, poin yang harus diperhatikan oleh anak-anak adalah tentang hal masuk sekolah. Yang pertama, bel masuk dibunyikan pukul 6.30 dan semua peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Waktu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ketika bel masuk berbunyi 6.30, kemudian 15 menit sebelumnya semua siswa harus sudah berada di sekolah. Dan ketika bel masuk berbunyi, semua siswa diharapkan berkumpul untuk melaksanakan istighosah atau doa bersama. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama. Kemudian peserta didik juga diharapkan untuk dapat membaca dan literasi selama 15 menit. Kemudian jam belajar dimulai Senin sampai dengan Kamis pukul 6.45 sampai dengan pukul 16.00. Kemudian hari Jumat pukul 6.45 sampai pukul 11. Sabtu biasanya digunakan untuk pembelajaran ekstrakurikuler. Kemudian peserta didik yang dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk berbunyi. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor kepada petugas piket dan menerima konsekuensi. Konsekuensi di atas menyesuaikan kondisi sekolah di daerah masing-masing. Ketentuan terlambat di atas berlaku dalam 1 semester. Kemudian peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua wali atau peserta didik paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Surat paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk diberikan kepada pihak sekolah. Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari, peserta didik dianggap atau dicatat alpa atau bisa dikatakan membolos pada hari itu. Kemudian peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru kelas disertai dengan surat permohonan izin. Surat permohonan izin nanti teknisnya akan bersama-sama kita lakukan ketika
benar-benar keadaan pandemi sudah berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru kelas, guru piket, dan wakil kepala sekolah. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah atau nasional. Itu tadi hal untuk masuk sekolah. Kemudian yang ketiga, setelah dasar hukum dan hal masuk sekolah, kewajiban peserta didik. Jadi dalam berperilaku di sekolah, setiap peserta didik wajib untuk menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf TU, dan semua karyawan sekolah. Kemudian ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran di kelas. Sopan santun dalam berbicara dan bertingkah laku, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah tidak terkecuali. Jadi semua siswa diharapkan untuk dapat mengikuti setiap kegiatan atau semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah tidak terkecuali. Peserta didik mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan, dan 1-2 kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah. Jadi terkait dengan ekstra ini, ekstra yang wajib diikuti oleh semua siswa adalah ekstra kepramukaan, dan siswa dapat memilih selain kepramukaan, dapat memilih 1-2 ekstra yang ada di sekolah. Kemudian menjaga nama baik sekolah, guru, kepala sekolah, karyawan, dan sesama teman baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian yang terakhir, selalu berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas. Itu tadi beberapa kewajiban tentang peserta didik. Dan yang keempat adalah larangan peserta didik. Larangan ini juga nanti akan ada di setiap kelas. Saya menyediakan di setiap kelas buku tata tertib siswa yang bisa diakses oleh semua siswa, bisa dibaca. Nanti di sana ada. Saya akan sampaikan beberapa poin saja di sini. Jadi selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Tanjung Putih, siswa dilarang meninggalkan sekolah, meninggalkan kelas atau sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seizin guru. Di atas tadi sudah saya sampaikan. Kemudian melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat. Membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi. Apabila tetap membawa, segala risiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi. Membawa, menggunakan, dan mengedarkan rokok, narkoba, minuman keras, senjata tajam, dan serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Kemudian melakukan intimidasi fisik atau psikis, bullying, dan sara. Membawa alat komunikasi berkamera. Dalam hal ini alat berkomunikasi kamera, saya rasa itu kondisional, boleh dibawa ketika bapak ibu guru memang membutuhkan alat tersebut untuk media pembelajaran, boleh dibawa. Membeli makanan dan minuman di luar kelas dan di luar sekolah, karena sekolah sudah menyediakan kantin yang ada di dalam area sekolah. Jadi siswa tidak diperbolehkan untuk keluar membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Kemudian menggunakan perhiasan yang berlebihan, ini untuk perempuan, berbicara kotor, mengumpat, menghina, berkata yang tidak senonoh, serta semacamnya. Kemudian menerima tamu tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Jadi peserta didik, siswa tidak boleh menerima tamu ketika tidak ada pemberitahuan ke sekolah berupa surat dan sebagainya. Kemudian coret-coret tembok, meja, kursi, pagar, dan sebagainya. Dan masih banyak poin-poin yang lain nanti bisa dibaca oleh peserta didik ketika sudah masuk ke kelas masing-masing. Saya sudah menyediakan di setiap kelas ada list yang di dalamnya terdapat larangan-larangan untuk setiap siswa. Dan yang kelima, saya akan menyampaikan hak peserta didik. Di sini semua siswa mempunyai hak. Yang pertama, mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
mendapat perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran, meminjam dan menggunakan sarana prasarana di sekolah, tentunya digunakan di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan, dan yang terakhir mendapat bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Yang keenam, hal pakaian, saya akan sampaikan sekilas karena memang untuk hal berpakaian ini setiap peserta didik yang baru sudah mendapatkan contoh cara menjahit pakaiannya dan juga bentuk-bentuknya bagaimana dalam berpakaian. Saya akan sampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama, pakaian seragam nasional putih abu-abu adalah pakaian yang digunakan pada hari belajar oleh peserta didik sekolah yang jenis, model, dan warnanya sama, berlaku secara nasional. Semua peserta didik sudah diberi contoh bagaimana menjahit seragamnya. Kemudian pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Jadi putih abu-abu, pakaian putih abu-abu itu dipakai hari Senin dan Selasa, dan juga dipakai ketika meskipun bukan hari Senin dan Selasa, tapi saat melaksanakan upacara bendera. Kemudian pada saat upacara bendera, seragam putih abu-abu tersebut dilengkapi dengan topi, ikat pinggang warna hitam, dan dasi sesuai warna seragam masing-masing yang telah diatur, dilengkapi dengan logo Tuturi Handayani di bagian dalam topi. Atribut juga harus dipakai. Adapun beberapa atributnya adalah badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, nama peserta didik, nama sekolah, dan nama kabupaten kota. Kemudian hal terkait pakaian seragam khas sekolah atau batik adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model, dan warnanya telah diatur. Bagi peserta didik yang memang sudah mendapatkan kain batik dan juga sudah ada contohnya, juga bisa dijahitkan. Pakaian seragam khas sekolah dikenakan pada hari Rabu dan Kamis. Jadi pakaian batik ini dikenakan hari Rabu dan Kamis. Atributnya sama, badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, nama peserta didik, nama sekolah, dan kabupaten kota juga nanti bisa langsung dipakai. Kemudian ikat pinggang warna hitam, jadi tidak hanya ketika menggunakan seragam putih abu-abu, tetapi ketika menggunakan pakaian batik pas sekolah, ikat pinggang, dasi sesuai warna masing-masing yang telah diatur, dilengkapi dengan logo Tuturi Handayani di bagian depan topi, itu juga dipakai. Kemudian seragam pramuka, pakaian seragam pramuka di sekolah digunakan pada hari Jumat. Atributnya sesuai dengan kelengkapan pakaian pramuka, menunjukkan identitas sekolah, badge, nama peserta didik, nama sekolah, dan nama kabupaten kota, termasuk ikat pinggang warna hitam dan hasduk yang telah diatur. Jadi tidak hanya ketika kegiatan ekstrakurikuler pramuka saja, tetapi pada hari Jumat peserta didik juga diharapkan untuk menggunakan seragam pramuka lengkap. Kemudian pakaian seragam double track. Nah, pakaian seragam double track ini dikenakan pada hari Sabtu sebenarnya, tetapi biasanya seragam double track ini dikenakan pada hari Kamis. Jadi hari Rabu menggunakan seragam batik, kemudian pakaian seragam double track itu digunakan pada hari Kamis. Atribut kelengkapan double track sudah ada nanti. Kemudian tetap juga menggunakan ikat pinggang warna hitam. Kemudian menggunakan sepatu warna hitam, menggunakan warna dasi yang telah ditetapkan sekolah. Kaos kaki hari Senin sampai dengan Kamis warna putih. Kemudian untuk hari Jumat ketika mengenakan pakaian pramuka, kaos kaki yang dipakai warna hitam. Cara berpakaian siswa sudah saya jelaskan di depan bahwa setiap siswa sudah diberikan contoh yang sesuai dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 dan sesuai dengan tata tertib SMA Negeri 1 Gunung Putih. Kemudian untuk memelihara rambut rapi dan make up bagi siswa, yang pertama berambut pendek tapi tidak gondrong, tidak dicat warna serta tidak gundul, yang ada garis-garisnya juga tidak di model panjang bagian belakangnya untuk putra. Jadi untuk putra pendek rapi, tidak gondrong, tidak dicat warna,
serta tidak gundul yang ada garisnya, biasanya di garis, juga tidak di model panjang bagian belakangnya. Kemudian untuk putra lagi tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku, itu tidak diperbolehkan. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disambung, atau boleh dirapikan tapi tidak untuk disambung ya untuk putri. Kemudian tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik, telinga lebih dari satu. Jadi bagi siswa putri tidak diperkenankan menggunakan tindik lebih dari satu. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan, terutama untuk lipstik ya, lipstik ataupun lip gloss yang memang warna mencolok, kami tidak memperbolehkan itu. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku, itu yang terakhir. Kemudian ada pun beberapa hal lain yang memang nanti ada di dalam buku tata tertib siswa, silakan nanti diperhatikan. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi tahun ajaran baru semester ganjil ini sekolah sudah menerapkan beberapa tata tertib yang sudah disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan nanti bisa kalian baca secara langsung di buku tata tertib siswa yang ada di sekolah di dalam kelas kalian masing-masing. Demikian yang dapat Budi sampaikan. Semoga ini menjadi perhatian, kita bisa membawa nama sekolah ini dengan baik ketika kita bisa melaksanakan, menjalankan peraturan dan tata tertib yang ada. Bu Denis yakin bahwa kalian siswa baru SMA Negeri 1 Banyu Putih dapat membawa nama baik SMA Negeri 1 Banyu Putih lebih baik lagi. Demikian peraturan tata tertib yang sudah saya sampaikan. Bu Denis ucapkan terima kasih. Selamat siang, semoga senantiasa sehat di tengah pandemi ini. Jaga kesehatan, jaga jarak, tetap lakukan social distancing di sekitar kita. Terima kasih. Semangat sabar gemilang.